Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kami hormati dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyebut keluarga besar Pasundan dengan segala yang tercakup di dalamnya, baik dalam pertemuan kita ada dari Paguyuban, Yayasan Pendidikan Tinggi, Universitas Pasundan, serta segala yang terkait dengan Pasundan, dan izinkan kami termasuk bagian di dalamnya menjadi keluarga besar dari Pasundan karena saya pun terlahir dari Tatar Pasundan. Sampurasun, mohon maaf, mohon izin, dan semoga kita semua disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nilai-nilai kemuliaan, kemanusiaan, dan sebagai hamba Allah yang taat kepadanya insyaallah. Amin. Baik, secara singkat karena waktu kita juga terbatas dan setelah tadi mendapatkan beberapa arahan yang kami juga menyimaknya, terima kasih, kami sangat belajar dari semua uraian-uraian tadi. Semoga dengan itu kami bisa menyampaikan kembali dengan lebih baik, dengan lebih mendapatkan pencerahan dari para profesor, para guru-guru besar, para dosen-dosen, dan kita semua insyaallah. Tema kita merajut silaturahim dalam bingkai 3N. Ya, dalam bingkai 3N, nyantri, nyunda, nyakola. Pertama kita turunkan dulu tentang definisi silaturahim. Ini menjadi penting karena ini menjadi asas atau pokok perbincangan kita di pagi menuju siang hari ini. Bagaimana bisa nyantri, nyunda, nyakola dalam satu dasar, satu pokok yang kita sebut dengan nama silaturahim. Kata silaturahim, setidaknya kalau kita bedah anatominya, itu akan terhubung pada dua akar kata utama. Pertama silah dan kedua rahim. Dan keduanya disepakati tentu berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia atau bahkan kemudian dalam bahasa Sunda sekalipun. Izin saya uraikan terlebih dahulu sehingga kita bisa mengenal kedalamannya dan merasakan bagaimana wawasan yang bisa dibangun dari kata ini, termasuk nanti makna dan cakrawalanya digambarkan oleh Al-Quran dengan demikian komprehensif. Kalau kita tuliskan dengan dasar bahasa Arabnya, maka kita akan temukan kalimatnya berbentuk seperti ini. Satu, silah. Kemudian yang kedua yang kita sebut rahim, itu dasarnya seperti ini, belum menjadi sifat, masih menjadi rahmun, ya. Ya, silatur rahim. Ya, seperti ini bentuknya. Kata yang pertama, kemudian kata yang kedua yang lalu kita terjemahkan ya dalam bahasa kita dengan nama ya, silaturahmi atau silaturahim. Ya. Kata silah ini menunjuk pada satu sifat, keadaan, atau bahkan karakter yang infinitifnya bersumber dari kata wasala. Ya, wasala. Ini seakar dengan kata wasala, yasilu, silatan, wa wusulan. Ya, wusulan, wasilatan. Asalnya dari kata wasala, yang berarti sesuatu yang sampai, sesuatu yang terhubung, sesuatu yang terikat dengan kuat. Ya, sesuatu yang terhubung dengan kuat sehingga sulit untuk dipisahkan hubungan ini sekalipun kita berada dalam satu dimensi, ruang, bahkan waktu yang berbeda. Ya, dari sini kita menemukan turunannya ya dalam konteks beribadah dinamakan dengan kata salat. Ya, salat pun ada turunan dari sini. Ya, ada akar kata yang terhubung ke sini, hibrida, ya, dari kata wasala, yasilu, wusulan, wasilatan, ya. Salat, kenapa dinamakan dengan salat? Karena saat kita menunaikan ibadah ini, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasil dari terhubung inilah yang kemudian menjadikan kita terkoneksikan secara vertikal, secara rabbani dengan Allah dalam setiap keadaan. Ya, karena itulah orang-orang yang berhasil sholatnya di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-103 di paling kanan di mushaf standar agak sedikit ke atas
Ya, Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Allah menyampaikan, "Fa'idza qadaitumus salata," maka jika kalian telah tuntas mengerjakan salat itu, keberhasilan salat yang ditunaikan itu akan memberikan sebuah ciri. Apa cirinya? Fadhkurullaha, Anda akan terhubung dengan Allah. Zikir itu terhubung, ingat, kan? Terhubung, ingat. Maka orang yang salatnya itu benar, tuntas dikerjakan, kata Allah, maka dia akan punya konektivitas, punya hubungan dengan Allah, ingat dengan Allah, nggak terbatas di ruang di tempat dia salat. Jadi bukan berarti ketika ingat Allah itu di masjid saja, atau di musola saja, atau di tempat dia membentangkan sajadah kemudian menunaikan salat. Saat salat dia ingat Allah. Ya, tapi keberhasilan itu dibuktikan, kata Allah, ketika dia selesai menunaikan salat, maka salat akan memberikan dampak pada dirinya, teringat, terhubung dengan Allah bahkan pasca salat. Dia berangkat kembali ke kantor, ke kampus, ke pekerjaan lainnya, bahkan dia berusaha, berdagang, ada yang ke mall dan sebagainya. Nah, dalam konteks kegiatan itu pun masih terhubung dengan Allah. Sehingga ketika terhubung itulah, karena Allah itu maha baik, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, kata Nabi SAW dalam hadis beliau. Karena Allah itu maha baik, maha suci, ketika kita terhubung dengan Allah, maka seluruh nilai-nilai kebaikan tadi pun terkoneksikan pada diri kita. Sehingga orang yang sholat itu, selesai sholatnya, walaupun dia ada di pekerjaan, mustahil dia berbuat yang buruk. Maka saat berjalan, dia akan berjalan dengan baik. Saat bekerja, dia akan bekerja dengan baik. Saat bertutur, dia bertutur dengan baik. Kenapa? Karena dalam mengerjakan aktivitas itu terhubung dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik. Itulah sebabnya turun Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45 itu. Bagaimana menunjukkan keberhasilan orang yang salat, kata Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sungguh menggunakan nun taukid di sini, ya, hamzah dengan nun inna, ya, harfun nasbin wa taukidin, ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Demikian di gramatikal bahasa Arab. Huruf nasab itu asalnya dalam falsafah bahasa di ilmu loghah itu menancapkan sesuatu dengan kuat dan tidak goyah. Ya, makanya orang Arab berkata, nasaba rajulu asahu 'alal ardi, seorang menancapkan tongkatnya di bumi begini, yaitu menandakan sesuatu yang kuat dan tidak goyah. Ya, taukid untuk menguatkan, menegaskan. Jadi seakan Allah ingin memberikan kesan kepada kita, hei, tancapkan dalam keyakinanmu yang kuat, yang paling dalam, jangan goyah. Aku tegaskan, kalau sholatmu benar, kata Allah. Karena itu menggunakan alif lam, ya, seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Kalau kita katakan car, itu banyak sekali mobil dimanapun. Tapi kalau kita katakan the car, yang ini, bukan yang lain. Maka ketika di dalam Al-Quran diksi salat itu selalu menggunakan alif lam kalau dia menunjuk pada ibadah, ya, atau dhamir menunjukkan bentuk ma'rifat. Ya, salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus shalah, ya kan? Ya, kemudian 45-nya wasta'inu bis sabri was shalah. Demikian seterusnya. Selalu menggelikan alif lam, ya, selalu menyandingkan dengan alif lam, seakan memberikan kesan salatnya bukan salat biasa. Jika sholat ditunaikan dengan benar, sesuai aturannya, menjadikan konektivitas kita terhubung kuat dengan Allah, maka dampaknya pasca sholat, dia akan terjaga dalam kebaikan, terbebas dari dua sumber keburukan. Baik itu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT dan turunannya, kata-kata jorok, kotor dan sebagainya, itu fahsya. Atau keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Mencuri, membunuh, merampok, korupsi, dan turunannya itu mungkar. Jadi cukup dengan sholat, pasti akan mentransformasikan diri kita berubah menjadi baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan turunan kata silah. Dan kesini kita mendapatkan kata sholat. Ya, dalam fikih, sholat disebut juga dengan doa. Ya, kenapa disebut dengan doa? Karena saat kita berdoa, kita pun terhubung dengan Allah. Lagi-lagi kembali ke sini. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin kembalikan kepada pokok dasarnya, mengambil hikmah dari formulasi ibadah yang kita tunaikan sebagai syariat 5 waktu dalam sehari, maka kata silah yang merajut tema kita saat ini, ya, merajut silaturrahim. Ya, dalam bingkai 3N, nyantri, nyunda, nyakola, kemudian kita ingin turunkan kata silahnya, seakan memberikan kesan kepada kita bahwa pertemuan kita, walaupun berlangsung lewat Zoom pada saat ini, ya, ingin memberikan sebuah kesan, kita akan mencoba merajut satu hubungan yang kuat, yang erat tak terpisahkan. Jadi bukan hanya di Zoom ini kita bisa berkomunikasi, atau saat kumpul kita bisa tertawa, gembira, bahagia, bisa ngobrol karena orangnya ada. Jadi keberhasilan pertemuan ini bukan saat momentumnya berlangsung. Nanti pasca kita selesai Zoom,
Apakah di antara para dosen saling memperhatikan? Apakah di paguyuban dengan YPT, bahkan dengan kampusnya saling membangun koneksi? Minimal saling mendoakan, minimal memberikan perhatian. Begitupun dengan anak-anak mahasiswanya. Apakah cukup mengajar di kelas saja untuk para dosen? Kalau memang kita bangun silah saat ini, maka lepas pelajaran pun kita doakan. Kita arahkan, kita mohonkan, ya Allah, jadikan ilmu yang diajarkan bermanfaat. Jadikan anak-anakku kemudian menjadi anak-anak yang mengabdi di masa depan, mengabdi dalam kemuliaan. Itulah silah. Saya saat kembali dari Timur Tengah ke Indonesia, kemudian bertemu salah satu guru kami, ya, saya minta nasihat, beliau mengajarkan, ya, anakku, siang kau mengajar, memberikan segala yang terbaik yang Allah titipkan kepadamu, malam kau bangun, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta keikhlasan kepada Allah. Minta segala apa yang disampaikan itu menancap kepada jiwa. Dan coba koreksi dirimu. Apakah jangan-jangan yang disampaikan itu belum sempat kau amalkan? Dan ini ketika kita lakukan, itu memberikan sebuah hubungan konektivitas yang tinggi. Walaupun mungkin di antara sekian siswa atau bahkan jamaah yang saat kita mengajar, belum tentu bertemu muka. Tapi konektivitas itu ada. Dan dibuktikan dengan banyak hal. Ketika kita membawa nama kebaikan untuk isu Palestina kah? Atau untuk isu di nasional kah, demi nilai-nilai kebaikan, ternyata responnya luar biasa. Itulah silah. Itulah dahsyatnya silah. Maka ketika kita ingin katakan, kita ingin bentuk bingkai nyentri, nyakola, nyunda dengan konsepsi ini, seakan-akan 3N tadi, porosnya harus diikat kuat dan tak terlepaskan. Dimanapun, kapanpun, atau dalam situasi apapun, alumni dari keluarga besar Pasundan, baik yang di kampusnya, keluarga besar paguyubannya, YPT-nya, semua akan bersinergi, memberikan sinkronisasi kebaikan, dan membawa energi yang dahsyat, terkoneksikan dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi muslim tentunya, dan bagi non-muslim kita pun akan lihat, seperti apa membangun ya kesamaan, atau kesepakatan-kesepakatan universal minimal dalam konteks kebangsaan yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi ini satu yang pertama. Nah, silah ya. Jadi mohon izin, ini termasuk kebiasaan saya. Saya tidak menginginkan kita melihat atau menempatkan bahkan menuliskan sebuah tema, tapi kita tidak memahami dasarnya. Jadi ini adab dari para ulama kita terdahulu, dan para ulama kita tidak pernah menuliskan bahkan judul kitab kecuali memberikan sebuah kesan makna di dalamnya. Kedua, kemudian rahim. Ya, dasarnya begini. Kenapa saya tuliskan dalam bahasa Arabnya? Karena nanti ada perbedaan antara rahmun dengan rahimun. Ya. Yang kita sering katakan silaturahim, ya, boleh jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ya rahimnya itu mengambil kata yang ini. Tapi dasarnya dari sini. Karena itu saya tuliskan dulu dasarnya menjadi rahmi, ya, dari kata ini silaturahmi, untuk memberikan kesan yang kuat dari akar katanya, sehingga dari sini kita akan berikan turunan-turunan maknanya. Kata rahmun, kalau kita turunkan sebelum menggunakan alif lam, ya, dari entry kata ra, kemudian ha dan mim, 3 kata ini ditempatkan dalam suasana apapun, dalam derivasi apapun, baik menjadi Rahman, Rahim, dan turunan-turunan yang lainnya, bahkan dari kata sifatnya nanti rahmah, tidak akan keluar dari nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan. Nanti lawannya cuma beda titik, rajima. Ya, lawan dari kata rahima itu rajima. Ra, jim, kemudian mim. Makanya kita menyebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita menyebut syaitan rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa disebut rajim? Karena dia berani melawan Allah. Ya, maka itu dipertentangkan secara diksi bahasa pun. Perhatikan bagaimana mukjizat Al-Quran, dahsyatnya diksi Al-Quran untuk menunjukkan Quran bukan buatan manusia, bukan rekayasa, bukan produk budaya, tapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ingin menunjukkan sebuah kesan di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 12 sampai 13 itu, ketika Allah mengatakan ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Kenapa kamu melawan aku? Ya, ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud hormat kepada Adam, bukan sujudnya yang penting. Yang penting itu perintahku, kata Allah. Kenapa melawan? Ya karena melawan itu kemudian disebut dengan rajim, yang secara bahasa adalah pertentangan dari kata rahim. Nah, rahimah secara akar kata ini mengandung arti pertama, perhatian yang tulus. Perhatian yang tulus. Ya. Kedua, rasa kasih sayang. Kasih sayang yang dalam. Rasa kasih sayang yang dalam.
kalau dalam konteks makhluk kemanusiaan, ya kita nanti bedakan khalik dengan makhluk karena harus selalu berbeda. Ya, kalau sama maka berbahaya di sini. Boleh jadi nanti ada makhluk yang dipertuhankan. Ya, kaidah dasar dalam ilmu tauhid disebut Tuhan harus punya sifat yang sempurna, berbeda sama sekali dengan makhluk. Ya, maka ketika kita bawa dalam konteks ini pada dunia kemanusiaan atau makhluk, maka nanti ada tambahan yang ketiga. Ya, apa yang ketiga ini? Ini khusus dalam konteks makhluk. Ya. Perhatian yang tulus, kasih sayang yang dalam, sekalipun ini tambahan, sekalipun dalam mewujudkan ini mesti merasakan ya penderitaan atau pengorbanan. Yang ketiga ini tidak bisa dibawa ke dalam konteks khalik Allah Subhanahu wa taala, ya jelas karena Allah tidak punya sifat menderita, ya tidak punya sifat berkorban, tapi lebih kepada kekuasaan absolut yang diturunkan dalam bentuk perhatian dan kasih sayang. Saking sayangnya, saking tulusnya kasihnya, perhatiannya kepada makhluknya, Allahu Akbar. Salah masih diampuni, dosa kecil berpeluang diampuni, dosa besar apapun sebelum nyawa sampai ke kerongkongan masih ditawarkan oleh Allah rahmatnya, rahimnya. Ini ada di Quran surah ke-39. Ya, Quran surah 39 ayat 53. Ya, Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Hai hamba-hambaku, ya kata Allah, katakan Muhammad SAW kepada seluruh hambaku, sekalipun mereka banyak berlumur dosa, banyak mengerjakan maksiat, selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, jangan pernah putus asa dari rahmatku, turunan dari kata rahimah. Dengan rahmat inilah aku berkenan mengampuni seluruh dosa, syaratnya sepanjang nyawa belum sampai kerongkongan. Ya itulah keadilan Allah, rahmat ini yang menjadikan Fir'aunnya pun. Anda bayangkan, Fir'aun kan dahsyat sekali. Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, gitu kan? Hobi bunuh orang di Al-Baqarah 49 itu dan turunannya. Tapi masih sempat diberikan oleh Allah dengan sifat keadilannya, rahmatnya dengan diutus bahkan 2 nabi sekaligus. Ya untuk satu Fir'aun 2 nabi, Musa dan Harun. Dan itu pun masih diminta oleh Allah, diperintahkan untuk berdakwah dengan lembut. Ya, di Quran surah ke-20 Toha ayat 43 sampai 44 kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun datanglah kepada Fir'aun, dakwahi dia, ya dia telah menyimpang dari kekuasaan. Jadi yang disoal bukan kekuasaannya. Dan Islam mendorong setiap orang untuk sukses. Kalau ingin karir silahkan dengan puncak yang tertinggi di birokrasi, diplomasi, bahkan di akademisi misalnya, ya. Kalau ingin kaya silahkan sekaya-kayanya, tapi gunakan untuk maslahat. Ketika menyimpang, datanglah agama untuk mengembalikan pada tuntunan yang benar supaya tidak merugikan pelakunya. Jadi orang Islam itu, Masya Allah, ketika datang risalah Islam tidak akan menurunkan seseorang dari kedudukan, tapi lebih memuliakan kedudukannya dengan nilai-nilai kebaikan. Dan dahsyatnya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Kata Allah, katakan dengan lembut, dakwahi dengan santun, dengan baik. Boleh jadi dengan kesantunan itu terbersit di jiwanya, sadar dan mulai merasa takut dengan Allah sehingga dia merubah pola hidupnya, kebijakannya dan turunan-turunan yang lainnya. Dalam konteks itu pun diutus 2 nabi, 2 rasul. Cuma sayang Fir'aun tidak mengambil kesempatan itu. Jadi bukan nggak dapat hidayah, diberikan cuma nggak diambil. Saat nyawa di kerongkongan, barulah kemudian dia memutuskan untuk kembali dan terlambat itu. Ya ini kata rahim bila dilekatkan pada Allah Subhanahu wa taala nanti ada kaitannya. Bila kita turunkan dalam konteks hubungan kita secara kemanusiaan, dan ini yang coba kita biasakan secara fitrah di lisan kita. Ada momentum kita berkumpul, kita katakan silaturahim, kan? Ba'da Idul Fitri kita katakan silaturahim. Walaupun temanya bisa berbeda, halal bihalalkah, ya pertemuan kebangsaankah, tapi selalu fitrah ini muncul. Maka ketika kita turunkan ini dalam konteks kehidupan makhluk, dalam konteks kemanusiaan, maka kita akan mendapatkan sebuah makna yang sangat spesial yang diberikan, diisyaratkan oleh Al-Quran. Bagaimana membangun satu hubungan yang erat, yang tak terpisahkan, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, bahkan dimensi, yang dengan itu tetap memberikan perhatian yang tulus. Tetap memberikan kasih sayang yang begitu dalam, tanpa pamrih. Bukan karena jabatan saya perhatikan yang lain. Bukan karena kekuasaan, karena harta, saya memperhatikan, saya menyayangi. Bukan, karena memang tuntutan itu yang memberikan secara fitrah saya menyayangi. Saya memberikan perhatian. Itulah rahim. Dan dalam konteks ini, dalam konteks kehidupan kemanusiaan, terkadang memunculkan, dalam konteks memberikan kasih sayang ini,
rasa pengorbanan yang dalam, atau bahkan juga keadaan yang membuat kita seakan merasakan penderitaan walaupun ujungnya kebahagiaan. Contoh, bukankah saat seorang ibu itu mengandung merasakan satu penderitaan dalam tanda petik, ya? Miring kanan sulit, miring kiri sulit, itu kan? Terlentang juga apalagi dijaga-jaga betul, dan pengorbanannya luar biasa, waktu, tenaga, pikiran. Untuk apa? Untuk memberikan perhatian yang tulus, kasih yang sangat dalam kepada satu sosok yang dikandung di dalam rahimnya. Itulah sebabnya kenapa ditempatkan namanya tempatnya rahim. Ya. Seorang ibu punya rahim. Ya. Rahim untuk seorang ibu. Kenapa tempatnya disebut dengan rahim? Karena di tempat itulah diberikan perhatian yang tulus, kasih sayang teramat dalam, walaupun bagi yang mendapatkan itu dan memberikan perhatiannya terkadang merasakan dalam tanda petik satu penderitaan, pengorbanan dalam keadaan, walaupun setelah itu dirasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Karena itulah seorang ibu yang merasakan perih dalam kandungan itu, ya, ketika saat mengandung, hilang semuanya itu seakan-akan lenyap ketika dia sudah mulai melihat bayi yang dilahirkannya. Itulah rahim. Ya, ada pakar hikmah mengatakan kenapa seorang bayi ketika lahir menangis, terlepas dari aspek yang lain. Ini pakar hikmah, ya, dan tinjauannya pun ilmu hikmah. Jangan nanti satu ilmu dinilai dengan ilmu lainnya sehingga tidak ada sinkronisasi. Pakar hikmah mengatakan kenapa seorang bayi terlahir kemudian menangis? Karena diantaranya dia merasa khawatir tidak mendapatkan lagi rasa kasih yang dia dapatkan saat berada dalam rahim ibundanya. Ya, itu sebabnya ketika dia terlahir Allah berikan fitrah pada lingkungan sekelilingnya yang menyambut dengan tersenyum, dengan bahagia, dengan sopan, dengan baik dalam semua konteks kehidupan. Makanya dalam konteks perjanjian level dunia pun, dalam konteks militer peperangan pun tidak boleh kemudian menyakiti bayi-bayi, anak kecil dan sebagainya. Karena itu ada sesuatu yang salah terjadi pada saat ini ketika di sebagian tempat ada bayi yang dieksekusi, bayi yang dibom, bayi yang dibunuh dan sebagainya, dan kita tidak tergerak, berarti ada yang salah dalam fitrah kehidupan kita. Dimanapun, dalam setiap keadaan apapun, cukup menjadi manusia. Cukup menjadi manusia dengan sifat yang Allah tanamkan pada diri kita. Nah, kembali ke sini, jadi kalau kita ingin bahas konteks ini, silaturahim, kemudian kita rajutkan dalam tema perbincangan kita saat ini, seakan ingin memberikan kesan bahwa pertemuan kita harus melahirkan rasa kasih yang dalam, perhatian yang tulus. Ini saya lihat Masya Allah, ini YPT-nya ada, paguyubannya ada, sivitas akademikanya ada, bahkan turunan-turunan dari yayasannya juga berkumpul. Nah, kita berevaluasi. Apakah sampai 61 tahun itu, ya, Universitas Pasundan itu hadir sampai dengan saat ini 61 tahun, apakah konsepsi yang kita bincangkan saat ini sudah terjalin dengan baik? Berapa banyak alumni yang sudah tersebar sampai hari ini? Ya, minimal di Indonesia pada saat ini. Berapa banyak tersinergikan, terhubung dengan baik? Seperti apa nilai kebaikan yang telah dibangun dari visi yang dituliskan itu? Ya, apakah benar-benar nyantri, terajut dengan baik? Atau hanya nyakola saja? Ya, atau hanya nyunda saja? Maka disitulah kemudian kita mesti dudukan kembali, bincangkan kembali. Nah, dalam konteks inilah kemudian bagaimana cara kita menurunkan konsepsi ini dalam ruang wawasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, karena sifatnya itu sudah pasti. Ya, kalau kita bicara banyak teori, setiap orang banyak teorinya. Pakar A, pakar B, pakar C dan sebagainya. Tapi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat langsung kalimatnya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, semua kebenaran mutlak absolut sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah itu sudah pasti. Ya, sudah pasti benar. Karena itu mohon izin saya kembalikan pada Al-Qur'an dulu. Ya, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan satu persepsi yang sama, yaitu sumber kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan. Baik. Izin, ini baru mukaddimah. Sekarang kita baru turunkan inti pembahasannya. Mudah-mudahan waktunya cukup yang diberikan dan kita bisa sesuaikan dengan term selanjutnya. Baik, kita mulai dengan surah pertama, di ayat yang pertama untuk menurunkan konteks ini dalam bingkai perbincangan kita pada saat ini. Quran surah yang keempat, An-Nisa, di ayat yang pertama. Apa saja unsur-unsur silaturahim yang mendorong kesuksesan kita menerapkan konsepsi ini dalam kehidupan? Quran surah keempat, An-Nisa, di ayat yang pertama. Pertama, unsurnya disebutkan oleh Allah dengan kalimat Ya ayyuhan nas. Saya bacakan dulu ayatnya secara tuntas, lengkap, baru kemudian kita bedah isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Baik, ini satu di antara sekian ayat, biasanya 3 yang Nabi SAW bacakan ya pada umumnya dalam konteks-konteks ta'lim, mau'izah hasanah atau bahkan khutbah Jumat beliau. Biasanya kalau selain surah Ali Imran ayat 102 itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, juga disertakan surah keempat An-Nisa ayat yang pertama. Mari kita lihat turunannya, Bapak dan Ibu sekalian. Saya hapus jenak ya untuk bisa memberikan gambaran lebih kuat di sebelah sini. Bismillah. Unsur silaturahim bahkan disebutkan bentuknya jama dalam Al-Quran dengan kata arham. Setidaknya dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhan nas. Ya, seperti ini. Ya, kemudian ayyuhan nas. Baik ya, ya ayyuhan nasu. Demikian. Kita harus sepakat dulu ya. Dalam ayat ini dicermati, dianalisis oleh para ulama. Tentunya para pakar di bidangnya, ahli Al-Qur'an, ahli asbabun nuzul, ahli ulum-ulum dan sebagainya, ya secara singkat menyampaikan bahwa jika pembuka ayat kalimatnya dibuka dengan kata ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, maka risalah yang ditampilkan oleh Al-Quran sifatnya universal. Ya, sifatnya universal. Tidak terikat dengan faktor akidah atau keimanan saja. Karena ketika Allah ingin memberikan informasi atau bahkan perintah, larangan, mengkhitab dalam bahasa Arab, ya, pada hambanya yang beriman saja secara spesifik, maka kalimatnya menggunakan kata amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang telah beriman dia harus buktikan keimanannya dengan ibadah kepada Allah. Maka muncul perintah salat misalnya, maka perintah salat dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, iman dulu, wa yuqimunas shalah. Kadang-kadang langsung dengan kalimat ya ayyuha, seperti perintah puasa yang kemarin kita tunaikan. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada yang ibadah sifatnya sosial dalam bentuk akhlak misalnya. Jangan saling mencela, jangan berbuat ghibah, jangan bikin hoax. Maka menggunakan kata iman. Ya, Quran surah Al-Hujurat misalnya, di ayat ke yang 11 itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang beriman, jangan saling mencela, ya kan? Ya, di ayat yang ke-12 jelas, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang beriman, jangan berprasangka buruk, jangan bikin hoax, jangan menuliskan yang enggak benar, jangan berbuat yang kotor. Ya itu banyak sekali. Dan imannya dulu yang disebutkan. Jadi cukup menjadi orang-orang beriman pasti orang baik. Maka mustahil ya ada hoaxers itu dari kalangan beriman. Maka mustahil ada bazar dari kalangan beriman, karena ayat bazar pun ada di Quran tuh. Quran surah 17 Al-Isra ayat 27. Ya, wala tubadzir tabdzira. Janganlah menjadi bazar sebazar-bazarnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Baik, silahkan diteruskan supaya kita tidak terlalu luas ya. Nah, ini konteksnya iman. Diikat oleh nilai-nilai transendental, ketakwaan kita, ada pesan profetik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau risalahnya, kalimatnya menggunakan kata nas, manusia, maka pesan yang dibangun, kesan yang ditampilkan itu sifatnya universal. Mengikat seluruh konteks yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan sekalipun keyakinannya berbeda. Itulah dahsyatnya Islam. Itulah keindahan Al-Quran. Jadi Allah tidak memaksa orang-orang untuk beriman kepadanya, tapi diberikan kemudian petunjuk, ya, yang petunjuk ini mengikat satu konsekuensi. Dalam rahimnya dia sudah beriman, kemudian terlahir dijaga imannya saking sayangnya Allah, maka diberikan petunjuk oleh Allah karena harus ada keadilan. Diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan keadilan, silahkan diberikan petunjuk untuk mendekat, untuk beriman kepada Allah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, tapi semua punya konsekuensi ketika kembali. Saking sayangnya Allah diberikan petunjuk untuk mengenal Allah dan beriman kepadanya. Yang paling menarik, ketika kemudian diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW, ada konsepsi-konsepsi universal untuk mendukung ya kedamaian, ketentraman, kemakmuran dalam konteks kehidupan di muka bumi. Dan konteks inilah ketika datang kepada kita, pedomannya bersifat universal, panggilannya kemudian khusus dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Baik, saya akan gali dulu di sini 3 kata ya. 1 huruf ya, kedua ayyuha, ketiga an-nas. Ya, ini disebut dengan harfun nida.
Saya mohon izin lebih ilmiah ya, karena ini suasana kampus dan saya akan coba agak pelan-pelan sedikit sehingga mudah tercerna dengan baik. Ya. Tanpa bermaksud mengajari, hanya mengingatkan saja. Ya ayyuhan nas, ya ini harfun nida, huruf panggilan. Disebutkan di dalam Al-Quran setidaknya sebanyak 361 kali. Huruf nida itu di gramatikal bahasa Arab itu ada 14. Ada a, ada aya, ada wa, ada ya, dan seterusnya. Tapi di antara 14 itu yang paling fleksibel dan mencakup semua maknanya itu cuma satu, yaitu ya. Dia bisa memanggil yang dekat, nidaul qarib, memanggil yang menengah, nidaul mutawassit, dan memanggil yang jauh, nidaul ba'id. Jadi semua turunan-turunan baik jarak ataupun ungkapan permohonan dan turunannya itu semua terwakili oleh huruf ya. Saking fleksibel, efektif, dan efisiennya bahasa Al-Quran. Ya, dalam konteks ini Allah ingin mengatakan, ya, dalam membangun hukum universal, ya, hei semua manusia tanpa kecuali, baik engkau dalam keadaan yang jauh, ya sekarang, ya mohon maaf walaupun kita dekat dalam Zoom, ya secara virtual kita terhubung, tapi kan jarak kita tidak begitu dekat. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang di Amerika, yang di Spanyol, yang di Eropa, di Afrika dan sebagainya, ya. Kata Allah, ya, hei seluruh manusia, baik engkau sedang berjauhan, mutawasit ataupun sedang dekat di lingkungan sendiri, dekat dengan kita walaupun nggak langsung bertemu, atau bahkan qarib, terhubung sangat dekat, baik dalam hubungannya dengan Allah ataupun kita sama manusia. Ayyuha, Masya Allah, ayyunya munada menunjukkan taukid untuk penguat, penegas. Haknya tanbih untuk menunjukkan pengingat. Disebutkan ayyuha sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Kalau sudah menggunakan kata ayyuha, bisa Allah mengatakan ya nas, saya semua manusia. Tapi ketika menggunakan kata ayyuha, maka maknanya menjadi berubah. Ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia, tanpa kecuali yang dekat, yang menengah, ataupun yang jauh. Bahkan di antara konteks kehidupan sosial kalian. Perhatikan baik-baik, ayyu, aku tegaskan pada kalian semua. Ha, aku ingatkan pada kalian semua. Apa yang Allah ingin ingatkan? Kepada siapa Allah ingin tegaskan? An-nas. Disebutkan sebanyak 241 kali. Dan tidak pernah muncul kalimat nas dalam Al-Quran kecuali menunjuk pada sifat komunal, berarti banyak, jamak, dalam konteks hubungan sosial. Ini jamak dari kata al-ins yang menunjuk pada keadaan dan sifat, serta jamak juga dari kata al-insan yang menunjuk pada totalitas aktivitas. Al-ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, insan disebutkan 16 kali dalam Al-Quran. Baik, jadi secara singkat, pertama, unsur silaturahim itu nggak mungkin terwujud silaturahim itu kecuali kata Allah pertama ada manusianya. Karena itu nggak pernah kan Bapak Ibu dengar ada silaturahim di kalangan para jin. Silaturahim malaikat misalnya kan, walaupun tiap tahun satu malam semua malaikat turun ke bumi dalam momentum Al-Qadar itu, kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ya, semua malaikat, bahkan malaikat Jibril turun tuh ke bumi. Reuni di muka bumi, tapi nggak ada istilah silaturahim malaikat. Ya, Quran surah 97 itu kan. Nggak ada istilah silaturahim di kalangan para jin misalnya. Karena ternyata yang paling berhak, yang paling potensial, yang paling bisa mendapatkan makna ini nggak ada yang lain kecuali manusia. Ya. Dan sifatnya universal. Jadi kalau kita ingin membangun konteks kemakmuran di tempat kita hidup, di bumi kah, atau skala kecil, ya, di Pasundan kah, ya, atau bahkan di Unpas misalnya, ya, kalau ingin kita tarik dalam nuansa-nuansa yang lebih kecil lagi, itu sangat luar biasa. Apa maknanya? Boleh jadi ingin diberikan kesan bahwa di konteks Unpas pun, mungkin nggak semuanya orang beriman semua. Boleh jadi di mahasiswa atau di dosen mungkin ada yang non-muslimnya. Ya, ada yang Kristennya misalnya, ada yang Budanya, ada yang Hindu. Kalaupun ada perbedaan dari segi keyakinan, tidak menghalangi kita untuk sama-sama duduk, bicarakan misi-misi universal, kegiatan-kegiatan yang luas, bagaimana membangun bangsa. Ya, setidaknya bagaimana membangun Unpas yang lebih baik ke depan dalam nilai-nilai kebaikan. Jadi ini konteks yang sangat indah dalam Al-Quran. Dan di situ ada risalah dakwah. Jadi kalau orang menyadari agama Islam itu begini, risalahnya itu tinggi, maka boleh jadi hidayah itu cepat datang. Maka yang pertama, ketika kita bahkan menyelenggarakan momentum ini pun, kita bertemu, merajut silaturahim, jangan pernah batasi nilai-nilai pertemuan itu sepanjang konteksnya universal, luas, manfaatnya banyak, maka libatkan ya semua golongan yang mungkin memberikan peran-peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dimaksudkan. Satu, nas.
Nas. Dan kalimatnya menggunakan nas, indah sekali. Ya, tadi saya katakan kata nas dan nanti menjadi surah di surah penutup di Al-Qur'an, surah 114, surah paling favorit bagi semua muslim di muka bumi, termasuk di Unpas saya kira. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kata nas, dia jamak dari dua akar sekaligus. Satu ins ya, ins ini akar kata yang paling utama dari hamzah, nun dan sin. Dipasangkan di Al-Qur'an dengan kata jin. Ya, jadi kalau ada kata ins seringkali ditemukan kata jin bersanding dengannya. 18 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ma'syaral jin wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bahkan ketika jin dijamakkan menjadi jinnah, ins pun dijamakkan menjadi nas. Minal jinnati wan nas. Ya kan? Kata ins dipasangkan dengan jin, ini sesuatu yang luar biasa. Karena memang secara diksi bahasa, ya secara pandangan etimologi, keduanya itu memiliki makna yang berlawanan. Dan ini akan membawa karakter kemanusiaan bagi kita dan karakter kejinan bagi golongan jin. Ya, saya beri contoh begini misalnya. Ya, kalau kita turunkan. Kata jin di dalam bahasa Arab itu semua kata, Bapak Ibu sekalian, semua kata yang memiliki huruf jin dengan nun, ya, mau dibuat hibrida apapun, derivasi apapun, itu mengandung makna dasar, makna pokok. Ya, yang pertama sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi. Ya. Kalau kita mau turunkan misalnya ke dalam bentuk janin, ya, dipakai ya, pakai nun lagi. Janin, kenapa disebut janin? Karena masih tersembunyi. Ya, dalam rahim ibunda belum keluar. Surga disebut jannah, ya, ada jim dengan nun tak di ujungnya. Kenapa disebut jannah? Karena masih tersembunyi, belum nampak dalam kehidupan kita sekarang. Nah, kembalikan ke tadi pasangannya ins, ya. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena memang fitrahnya tersembunyi. Fitrahnya tersembunyi. Ini fitrah jin nggak nampak dalam pandangan kita. Ya, makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrahnya. Jin bermasalah itu. Ya, ada jin bermasalah. Apalagi yang manusia cari-cari penampakan jin. Ah, itu kurang kerjaan. Pasti repot itu. Ya. Jadi, awas hati-hati ya. Jin itu fitrahnya tersembunyi, nggak nampak dia. Ya, makanya nanti banyak riwayat termasuk dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyoal seseorang yang bisa melihat penampakan jin itu pasti punya persoalan dalam hidupnya. Ya, punya persoalan. Baik, lawannya itu al-ins. Ya, sesuatu yang nampak, terlihat, hadir itu ins. Makanya kalau ada orang-orang yang dalam hidupnya senang bersembunyi, datang ke paguyuban sembunyi-sembunyi, ya kan? Mau rapat di EPT lewat pintu yang sembunyi-sembunyi, masuk kampus bahasa sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan bahwa orang itu bukan sedang jadi jin, ya, sedang punya masalah. Karena secara fitrah ini itu tampak. Ini itu tampak. Apalagi ketika ini dibawa dalam konteks hubungan sosial menjadi nas. Kan jamaknya menjadi nas. Kalau ini terhubung jadi nas. Nas itu kalau konteks manusia bertemu, kemudian berhubungan secara sosial. Nah, dalam konteks hubungan sosial itu nggak semuanya, Bapak Ibu sekalian, punya sesuatu yang lancar, hubungan yang tentram, tidak. Boleh jadi yang tadinya nampak, kok sekarang nggak pernah nampak. Coba deh ya. Yang biasanya ketemu nggak ada, itu pasti punya masalah. Ada persoalan, gampang. Rumus Qur'annya itu sederhana sekali. Ya, yang biasanya diundang rapat datang, sekarang nggak ada, dikontak nggak balas, ya, dihubungi nggak bisa, itu pasti ada persoalan. Nah, konteks inilah yang kemudian ingin dirajut kembali, diikat kembali dengan rasa kasih, dengan perhatian, sehingga ini tuh menjadi hilang. Ya, problem-problem tadi, persoalan-persoalan tadi menjadi bisa diurai kembali. Dalam bahasa Arab kalau ada benang kusut yang kusut terus diurai kembali sampai kemudian lurus lagi, maka orang Arab akan berkata begini, hilul ahbal. Benang-benang itu telah diurai sehingga menjadi lurus kembali. Ketika lurus dia katakan halal. Sudah nggak ada masalah nih. Udah lurus, tenang, bisa dipakai apapun, buat merajut, buat apapun tuh. Ini diambil secara kiasan, kinaya dalam bahasa Arab, diambil secara majas, diterapkan dalam konteks kehidupan. Jadi kalau ada orang punya masalah seperti benang kusut dan diurai kembali menjadi lurus, maka orang Arab berkata hilul mushkilah. Ya, persoalannya telah bisa diuraikan sehingga tenang kembali. Ketika tenang dan nggak ada masalah lagi, nggak ada problem lagi, sehingga pergaulan lancar, enak bicara, enak ngobrol, enak nyari solusi, maka orang Arab akan mengatakan halal, nggak ada problem. Makanya makanan halal nggak ada problem, istri halal nggak ada problem,
kedudukan halal, nggak ada problem. Lawannya haram, ya, ada problem di situ. Makanya ketika selesai kita Idul Fitri, misalnya kan ada momen tertentu kita katakan halal bi halal. Ditengahi dengan kata ba, ada 14 makna dalam bahasa Arab. Di antara maknanya musahabah, ilsaq. Jadi halal menjadikan sebuah proses untuk menghilangkan semua persoalan-persoalan kehidupan, persoalan problem yang tidak nyaman dari satu kondisi objek dengan objek lain, satu pihak dengan pihak lain ditengahi sehingga musahabah keduanya menjadi dekat kembali, ilsaq rekat kembali dan tuntas hilang persoalan yang selama ini dirasakan. Itulah halal bi halal. Jadi bukan makanan artinya, walaupun nanti dalam kata halal ada makanannya. Al-Baqarah 168 ya. Nah, ini saya ingin tarik ke sini. Jadi dalam konteks hubungan ins sebagai bentuk singular dari kata nas, maka problem pertama kata Allah unsur silaturahim mesti ada manusianya. Tapi tidak semua manusia ketika akan berkumpul itu punya hubungan yang sama. Boleh jadi ada yang tidak lancar, ada yang kurang bagus komunikasi, ada yang punya persoalan. Maka disinilah letaknya penting kita menurunkan kata insan untuk mengembalikan kepada fitrah. Kalau nggak sepakat dalam pandangan itu biasa, tapi pasti kita sepakat dalam fitrah. Apa fitrahnya? Maka diturunkanlah kemudian akar dari kata nas ini. Satu, nampak. Yang kedua, lembut. Baik, harmoni. Jin sebaliknya. Kasar. Ya. Jin itu sudah bawaannya. Ya, mohon izin sekali, bawaan jin itu kasar, nggak ada kelembutan. Makanya nggak ada orang kemasukan jin jadi lembut misalnya kan. Ada orang kemasukan jin bisa izin Zoom meeting. Ya punten Pak, pada ngiring Zoom. Nggak ada. Orang kemasukan jin itu pasti meracau, mengacau, tindakannya itu buruk. Itu sudah pasti. Manusia beda. Manusia ketika terlahir Allah memberikan sifat-sifat kebaikan dalam dirinya. Ada fitrah kemuliaan. Ya karena itu seburuk-buruk apapun, itu punya hati yang baik sebetulnya. Kalau nggak percaya silakan. Ya pencuri pun nggak mau dicuri. Ketika mencuri pasti hatinya akan protes, itu nggak benar. Ya, kalau nggak percaya silahkan cek saja. Anda dari sini misalnya mencoba untuk menggunakan perkakas orang lain, Anda ke masjid kenakan sendal orang lain, pasti hati Anda akan menolak. Hati Anda pasti akan menolak. Koruptor pun nggak mau dikorupsi. Ya, koruptor punya perusahaan, karyawannya ngambil, nyuri, dia katakan, kamu mencuri ya, korupsi kamu. Padahal dia pun membentuk perusahaan itu dari hasil korupsinya. Jadi ada fitrah kebaikan dalam diri manusia, itu sesungguhnya yang bisa diaktifkan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dan sebagainya yang kita tidak sepakat, setidaknya kita bisa sepakat dengan fitrah kelembutan tadi, fitrah kebaikan tadi. Karena itulah ketika manusia terlahir dalam kehidupan, membawa fitrah kebaikan ini Allah jaga dengan nilai-nilai syariat supaya kebaikannya itu terus berkembang, terus baik. Ya karena itu ketika seseorang dalam silaturahim mungkin ada perbedaan pendapat, ya beda pandangan, jangan sampai dengan perbedaan itu melahirkan permusuhan karena pada aslinya fitrahnya mengandung nilai-nilai kebaikan. Masya Allah kita ciptakan sama-sama manusia. Ya, sama-sama hamba, sama-sama punya tugas pengabdian. Mungkin kita berbeda pandangan, beda pendapat dalam A, tapi kita punya persamaan-persamaan yang mungkin dari persamaan itu kita bisa meniti jalan-jalan kebaikan bersama. Inilah ins yang beda dengan jin. Ya, makanya kalau ada orang-orang yang hidupnya kasar, ya mohon maaf sekali, lisannya berubah jadi kasar, ya, tindakannya berubah jadi kasar, itu boleh jadi ada yang salah dalam pergaulannya kata Nabi. Ada yang salah. Ya, maka itu Al-Quran menurunkan Quran surah ke-49 ayat 13 untuk membentengi itu semua bagi orang-orang beriman. Ya, kata Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya Allah turunkan risalah takwa untuk membentengi orang-orang Islam, orang-orang beriman supaya tetap baik dalam kehidupan. Ya, karena kata Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang terlahir itu punya fitrah. Fitrah itu ada dua, fitrah keagamaan, ya, sebagai kaitan roh kita, spiritual kita, kedua fitrah kebaikan. Makanya jadi manusia itu pasti baik. Kalau ada orang yang tidak baik, kata Nabi cuma satu masalahnya, ya, lingkungannya. Fa abawahu yahwidani aw yunasrani aw yumajjisani. Dalam konteks kehidupan yang luas, ini lingkungan yang membentuknya jadi salah. Ya, salah bergaul dengan orang tertentu, salah mendapatkan masukan, salah mendapatkan informasi, salah nonton berita, salah baca, salah mendengar dan turunan-turunan yang lainnya. Itu yang menjadikan perilaku menjadi kotor, menjadi buruk. Jahiliyah kan menjadi buruk, menjadi jahiliyah karena lingkungan yang membentuk itu buruk. Tapi ketika dirubah lingkungannya dengan diutus Rasulullah, diturunkan Al-Quran, bisa bertransformasi dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Itulah dahsyatnya. Ya, karena itu saya kira penting ya di lingkungan Unpas ini untuk menghidupkan aura-aura kebaikan. Ya, bagaimana kita bisa menata misalnya lingkungan kampus yang sehat, yang baik, ya, bukan hanya dari faktor pengajarannya. Kalau pengajaran cuma transformasi pengetahuan, tapi lingkungan itu penting.
syiar-syiar yang dibangun, moto-moto yang ditampilkan, ya membentuk nama-nama ruangan yang bagus sehingga melahirkan aura yang enak gitu. Ya keadaan yang nyaman, termotivasi orang untuk berlomba dalam kebaikan. Ya ini bagian yang pertama dalam konteks kehidupan. Ya sebagai bentuk singular dari kata nas sekaligus jadi unsur perekat dalam silaturahim. Kemudian ketika konsepsi ini ingin kita bawa dalam bentuk beraktivitas. Ya, tadi ada dasar kelembutan, dasar kebaikan, dasar harmoni. Lalu kita ingin tuangkan dalam konteks pergaulan kita. Kita bawa secara personal untuk bergabung dalam konteks kehidupan sosial. Maka pembawaan personal kita membawa fitrah ini oleh Al-Quran disebut dengan al-insan namanya. Ini dia poinnya. Insan. Ya, jadi fisiknya oleh Allah disempurnakan dengan baik. Ya, kemudian ditanamkan potensi-potensi kebaikan dan di situ dia beraktivitas. Makanya ketika menyebut fisik Allah menyebutkan al-insan. Ya, turun surah 95 itu, ya at-tin wat-tini waz-zaitun, ya wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian ketika berkait dengan amal, perbuatan, amal itu aktivitas. Ya, bahasa Arabnya aktivitas itu amal. Ya. Orang-orang beriman, orang Islam mesti baik aktivitasnya. Mesti baik. Kalau ada yang tidak baik, ada masalah minimal dengan imannya. Ya, minimal dengan imannya karena iman itu pasti akan mendorong pada kebaikan. Makanya ketika orang beraktivitas, beramal, ada iman di dalamnya, iman merubah pekerjaan menjadi baik. Ya, pekerjaan yang didorong oleh iman jadi baik disebut soleh namanya. Soleh. Makanya muncul istilah amal soleh. Jamaknya amilus solihat. Di dalam Al-Quran konsepsi amilus solihat selalu dahulu dengan kata iman atau disandingkan dengan kata iman. Ya, paling gampang surah ke-103 Al-Asr. Allah berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat. Jadi cukup kalau kita beriman mengatakan beriman, maka akan ada nanti pancaran dalam tubuh kita dari jiwa takwa kita. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa itu jiwa orang beriman. Jiwa takwa ini akan memberikan pancaran ke lisannya maka bicara yang baik-baik, ke matanya melihat yang baik, ke telinganya mendengar yang baik. Makanya kalau kita belajar anatomi ayat Al-Qur'an terkait dengan fungsi tubuh, itu sering kali dibuka dengan kalimat iman. Mata dibuka dengan iman. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Lisan dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'da, sampai ke kaki. Ya, ingin menunjukkan kesan bahwa iman itu mendorong seseorang berbuat saleh, berbuat baik. Ya, tapi ingat, dalam konteks kehidupan, ya kita berhubungan secara sosial, maka maknanya meluas. Ya, orang Islam itu seharusnya kata Allah jadi teladan. Apa bukti keteladannya? Tadi amal soleh tadi. Kalau ingin jadi soleh, maka harus disupport dengan perbuatan-perbuatan ibadah. Ya, tadi dalam bentuk ritual, ada sholat, ada puasa, ujungnya kan perbuatan baik. Ya, kalau kita tidak baik, maka mohon maaf, iman itu tidak akan memberikan sinyal dorongan kepada kebaikan. Ya, sehingga dibawa dalam beraktivitas. Idealnya orang beriman, mohon maaf sekali, dengan imannya dilatih. Jadi kekuatan iman itu, ya spirit imannya dilatih dengan ibadah dalam bentuk ritual, seperti sholat misalnya, ya puasa, baca Al-Quran. Ini semuanya latihan untuk menguatkan sinyal iman. Supaya ketika sholat dikerjakan, imannya kuat, didorong. Ya, dorong ke seluruh tubuh kita untuk memancarkan aura-aura kebaikan. Makanya fungsi sholat tadi saya katakan, tanha anil fahsyai wal munkar. Fungsi zakat membentuk sifat toleransi dan nilai-nilai kebaikan pada sesama. Ya, kemudian baca Al-Quran membuat kita lebih mulia. Hadisnya banyak sekali tentang ini. Ini yang didorong kepada aktivitas kita, sehingga tidak sekedar tampil dalam konteks insaniyah, konteks kemanusiaan. Tapi insaniyah yang disupport dengan nilai imaniyah namanya. Karena itu ketika turun surah Al-Asr memberikan komitmen, memanfaatkan waktu untuk beraktivitas, kata insan itu disatukan dengan kata iman dan amal soleh. Wal 'asr innal insan, sungguh demi waktu, demi kesempatan yang kami berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Apakah sekedar aktivitas saja? Tidak. Ya, lafi khusr. Sungguh aktivitas ini akan salah. Kalau salah akan rugi. Ya. Kalau salah pasti akan rugi. Gimana supaya nggak salah? Illal ladzina amanu, maka isi aktivitas dengan dorongan iman, maka iman akan melahirkan amal soleh wa amilus solihat. Nah, amal soleh ini akan bermanfaat baik dalam konteks hubungan dunia, apalagi sampai dengan konteks hubungan akhirat. Hanya, ini yang paling pentingnya. Konsepsi ini tidak semudah yang dipraktekkan jika tidak benar kita berlatih di dalamnya. Maka tidak sedikit orang mengatakan beriman, tapi ternyata nggak ada tanda-tanda di keimanannya. Gampang. Bagaimana kita melihat tanda-tanda iman seseorang itu kuat? Terlihat dari perilakunya, akhlak. Makanya rumusannya kan sederhana. Ya, ada ibadah, muamalah, akhlak. Seorang insan
yang beribadah, dari ibadahnya ini dilatih punya kekuatan iman, dipakai bermuamalah, interaksi. Dari muamalahnya ini akan tampak akhlak. Jadi akhlak itu puncak tertinggi dari keimanan seseorang. Bahkan dari insaniyah seseorang, semua akan sepakat, even itu yang berbeda keyakinan, ketika ada seseorang yang akhlaknya baik, adabnya mulia, sopan dan sebagainya, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun pasti akan memberikan apresiasi yang tinggi. Itu sudah pasti. Maka ini puncak tertinggi akhlak ini. Maka lihat, ya, jika ada orang-orang yang tampilannya akhlaknya mulia, tuturnya baik, ya, tindakannya bagus dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa ya aktivasi imannya kuat luar biasa. Tapi kalau kita lihat dalam konteks kehidupan, mohon maaf, ya dia mengatakan muslim, alhamdulillah. Dia mengatakan beriman, tapi masih senang berselisih. Ya, senang membangun hubungan yang tidak harmoni, senang bikin hoax, senang mencela. Ini menandakan bahwa sinyal-sinyal imannya itu agak redup. Mesti dibersihkan kembali, dikuatkan kembali, di-charge lagi. Ya, supaya meningkat lebih baik lagi. Ini yang menyebabkan kemudian pengaruhnya nampak pada hubungan kemanusiaan, hubungan sosial secara luas. Ya, saya mau bicara skop internal dulu di kalangan orang beriman. Ya, ini yang menjadikan kenapa orang-orang kok sama-sama Islam, sama-sama mukmin, ya, tapi kok bisa jadi ada yang saling bertengkar, saling mencemooh macam-macam. Apa persoalannya? Boleh jadi persoalannya, ya, bukan persoalan karakternya, tapi persoalan sinyal imannya yang tidak disupport lewat amal soleh tadi. Karena mungkin faktor lingkungan, ya, karena kurang dekat kepada nilai-nilai ibadah ini. Bisa dilihatlah, ya, bagaimana sholatnya, bagaimana interaksi dengan Qur'annya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan benar. Karena ada orang yang kata Al-Qur'an pun bahkan kata hadis yang terlihat nampak seperti soleh tapi tindakannya luar biasa salah. Ya, itu di Al-Kahf nanti ayat 103 sampai 104. Ya, kelihatan seperti orang soleh tapi tindakannya salah. Bahkan ada yang di hadis Muslim itu disebutkan senang berselisih, ya, kok bisa ngaji, ikut pengajian, ngaji Quran kok saling selisih sana sini, ya, saling klaim sana dengan sini, yang menghadirkan permusuhan. Bahkan ada di antaranya kata Nabi yang nanti menumpahkan darah, tembak sana, bom sini, mengatakan Allahu Akbar gitu kan. Nah, itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Ya, saya waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu, saya sedang di Lampung, itu langsung ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada konsepsi yang salah gitu kan. Karena cara beragamannya keliru, lingkungannya dibentuk itu salah. Maka dari itu ketika kita akan katakan silaturahim, ya, silaturahim ingin dirajut kembali, suasana yang baik, rasa kasih, kedalaman dan sebagainya, minimal tarik itu dalam konteks kemanusiaan kita. Karena tidak disebutkan dia dengan ins, ya, dengan nas, kecuali sumbernya dari ins yang punya kelembutan. Dan pasti punya tuntutan untuk bergantung satu dengan yang lainnya. Kamu gak akan hidup sendirian. Anda berinteraksi dengan orang lain, bekerja dengan orang lain. Unpas jadi unpas itu karena ada dosennya, ada rektornya, ada dekanatnya, ada mahasiswanya. Dekan gak mungkin jadi dekan kalau gak ada fakultasnya. Di fakultas gak bisa fakultas kalau gak ada jurusan. Jurusan gak bisa jadi jurusan kalau gak ada mahasiswanya. Mahasiswa gak bisa mahasiswa, gak bisa jadi mahasiswa kalau gak ada dosennya. Demikian seterusnya. Karena itu semua tatanan aktivitas kita dibentuk oleh Al-Quran secara sadar dan secara baik. Hei, duduklah. Pertama dengan nilai-nilai kemanusiaan, bahwa kita membutuhkan orang lain. Kalau kita butuh pada orang, kenapa harus mencela orang lain? Kita itu butuh pada manusia, butuh pada orang lain, tapi kita mencela orang lain. Maka apakah pantas kita membawa risalah kebaikan, ya, dan membangun suasana yang harmoni sementara kita mencela dan menyoal satu dengan yang lainnya? Ini konsepsi kemanusiaan yang dibangun oleh Al-Quran. Maka dari itu, baik yang beriman, yang belum beriman, atau bahkan di Unpas misalnya mohon izin, tidak semuanya Muslim, boleh jadi ada yang Kristen, ada yang lainnya dan seterusnya, maka sepakatlah dalam nilai-nilai kemanusiaan dulu. Untuk saling berdamai dalam beraktivitas, membangun kesejukan karena kita butuh orang lain, bahkan untuk mensupport aktivitas kehidupan kita. Apalagi bagi orang-orang yang telah mengatakan dirinya beriman. Baik, lanjut, masih ada waktu ya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Kita teruskan dulu ayatnya. Ini baru satu bagian ya. Nah, ya ayyuhan nasu, hei semua orang-orang, hei semua manusia yang berinteraksi secara sosial. Maka bawalah nilai-nilai kemanusiaan dalam hidupmu. Sekalipun engkau tidak semuanya sempurna. Kalau saya turunkan lebih dalam lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu bagus sekali. Beliau turjumanul Quran menafsirkan kata al-insan yang nanti dikutip oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Ya, kata beliau, innama summiyal insanu insanan li'annahu 'indama uhida ilaihi fanasiya. Kata insan ini itu seakar dengan kata nisyan. Punya relasi yang kuat dengan kata nisyan, yang berarti lupa.
Kenapa manusia disebut dengan insan? Kata Ibnu Abbas, karena manusia ketika komitmen dengan Allah itu seringkali lupa. Komitmen untuk menghamba kepada Allah, Quran surah ke-7 ayat 172, begitu lahir lupa. Ya, komitmen untuk berbuat baik, ya begitu beraktivitas lupa. Ya, mencela dan sebagainya, mencuri dan seterusnya lupa. Jadi ada akar dari kata insan dengan kata nisyan. Nah, kata nisyan ini akarnya dari kata nasya. Nasya, saya lupa nasitu. Kita lupa nasina. Nah, dalam konteks hubungan sosial, an-nas, itu kata nisyan sering disandingkan dengan kata khata. Khata. Jadi kalau nasya akhta'a, ya kata dasarnya. Nasitu akhta'tu. Nasina akhta'na. Di Al-Qur'an kata nasina dan akhta'na disandingkan di satu surah dan di satu ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ini sangat luar biasa. Ini dalam konteks kemanusiaan pun kata Al-Quran, kenapa disebut dengan insan? Karena setiap manusia normalnya ketika beraktivitas, karena ada nafsu dalam dirinya, diwaswasi oleh setan, itu membawa peluang untuk lupa, yang dengan lupa mungkin salah. Ya, ini kalau bahasa singkatnya gini, kalau sedang silaturahim, aduh hapunten abdi teh kamari kieu, udah biasa, manusia. Itu biasa manusia. Jadi kalau semua orang bisa begini, selesai kehidupan tuh, tenang. Ya. Aduh Pak, mohon maaf Prof, kemarin saya khilaf begini. Itu sudah khilaf, namanya manusia pasti khilaf nih, nasia. Apalagi makanan kita nasi. Nasia, nasi itu, akal tuh nasi kathiran panasi itu. Aku banyak makan nasi maka aku lupa. Jadi ini, jadi manusia ada, Masya Allah itu. Jadi kalau kita menyadari kita ini manusia, maka kita akan menilai wajar orang salah. Yang tidak wajar itu yang merasa benar dengan kesalahannya, maka perlu tindakan hukum, maka instrumen muncul di sini. Tapi sepanjang manusia khilaf dan dia menyadari dia salah, itu jalan kebaikan dan dia sadar dengan fitrahnya. Maka kalau kita sedang silaturahim, ada orang-orang yang biasa nggak ketemu dan sebagainya, tiba-tiba dia datang mengatakan, saya mohon maaf kalau itu biasa, saya juga begitu. Ya kan kita sama-sama manusia. Yang sempurna cuma malaikat. Quran surah 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu sempurna, nggak mungkin keluar tupoksi. Ya, Jibril turunkan wahyu aja, nggak mungkin tukeran nyebut nyawa dengan malaikat maut misalnya. Ya, atau pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Kan tidak. Jadi yang sempurna cuma malaikat dalam konteks makhluk. Kalau kita pasti salah. Jadi enak sekali kalau kita kumpul, kemudian kita saling bisa memaafkan dalam konteks demikian. Sampurasun kan? Ya, sampurasun itu kan dari kata satu di bahasa Sanskertanya, sampura dari kata hampura di Sunda. Ya, kemudian dengan samparna dari kata sempurna, pakai nanti ingsun di akhirnya menunjuk pada Anda, saya, kita. Ya, kita berharap kemudian kalau kita ada sesuatu yang kurang, mohon maaf. Makanya saya katakan sampurasun sebelum mulai, mohon maaf nih. Mungkin mohon izin ya mengambil waktunya, mengambil kesempatannya untuk menyampaikan sesuatu, lalu Anda jawab dengan rampes, saya maafkan gitu kan. Itu kan sudah normal gitu dalam kehidupan kita. Ya, Sunda itu luar biasa Pak, 60% bahasa Sunda itu saya riset, saya di ilmu bahasa. Itu banyak terambil dari bahasa Arab, banyak yang terilhami dari bahasa Arab. Ya. Batmun jadi beteng gitu. Funduk ini banyak sekali, banyak kalau mau kita turunkan. Bahkan dulu saya belajar ilmu hadis itu, dosen saya kalau mau contohkan hadis palsu, ya itu pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Ya, saking banyaknya hadis palsu menyebar di masa-masa fitnah kubra itu kalau mau paling gampang pakai bahasa Sunda. Afdalud dahri bi faisil laili kucifa wa kulifa wa ubina hatta karusa udangu fa idza bukhila faduriba unuku talata marat hatta utiha rahu syaikhan. Syaikhan itu kan di ilmu hadis Bukhari Muslim, tapi Syaikhan di sini dua orang sepuh, ya dari Sunda dua-duanya. Mungkin yang satu di Bandung, satu Sukabumi, deh hubud dunia. Afdalud dahri, daharnya paling afdol. Bifai silele, sarang pais lele, kucipa, pasian kecap sakedik, wa kuripa, sarangkan kerupuk, wa ubina, pasian abon sakedik, hatta karusa udangmu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kabehelan, faduriba unuku, maka pukula punduknya telah tamarat 3 kali hatta utiha sampai utah. Rahu Syaikhan, diriwayatkan oleh 2 orang sepuh Sukabumi sareng Bandung gitu. Itu contoh hadis yang gramatikalnya benar, tapi isinya salah. Tapi itulah dahsyatnya Sunda. Jadi saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, betapa kita ini beruntung, alhamdulillah diciptakan Allah sebagai manusia, bukan yang lainnya, karena punya fitrah-fitrah kebaikan, apalagi beriman kepada Allah. Maka konsepsi ini sempurna. Ya, saya teruskan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Unsur kedua, kalau silaturahim ingin sukses, maka Allah katakan mesti ada unsur takwa. Ya, ini sebagai penutup saya kira. Karena kesananya hanya turunan-turunan untuk penjelas saja. Ya.
Ya ayyuhan nasu ittaqu. Ini bentuknya perintah, ittaqu. Ya. Perintah untuk menunaikan takwa. Saya dorong ke sini ya. Ittaqu bentuk jama' dari kata ittaqi. Ittaqi itu bentuk fi'il amr, kata perintah. Ya. Kata dasarnya dari ittaqa yattaqi. Dari situ terambil dari kata wiqayah, wiqayah menjadi takwa. Ya. Secara singkat, takwa itu kita bisa definisikan sebagai puncak segala kebaikan, sumber kebaikan, kumpulan kebaikan. Kebaikan. Ya. Nanti di dalamnya ada semua sifat-sifat baik, jujur, sabar, tawadu, dan turunannya qanaah. Itu kalau dikumpulkan jadi takwa. Ya, kalau dikumpulkan jadi apa? Jadi takwa. Ini poinnya. Jadi ini menghimpun semua sifat-sifat baik, jujur, sabar, ya, dan turunannya. Orang takwa, bentuk tunggalnya disebut dengan taqi namanya. Taqi. Kalau satu. Ya. Kalau jama' disebut muttaqun atau muttaqin. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Taqi ditemukan di Quran surah ke-19 Maryam ayat 11 sampai dengan 15. Ya Yahya khudil kitaba biquwwa wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna ya wa zakatan wa kana taqiyya. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Taqi itu orang yang baik. Nih, orang yang mampu mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Dan dia punya level. Ya, semakin meningkat, maka unggul. Unggul dalam bahasa Arab disebut dengan tafdil namanya. Ya, formulasinya menjadi af'al. Makanya disebut dengan af'alut tafdil di ilmu nahwu. Maka orang takwa, kalau semakin takwa disebut atqa namanya. Ya, taqi orang takwa, orangnya. Ya, kalau dia unggul ketakwaannya, banyak mengumpulkan nilai kebaikannya, maka disebut atqa namanya. Atqa. Ya. Jelas ya? Nah, baik. Sekarang kita lihat dalam konteks kita membangun silaturahim untuk mewujudkan interaksi sosial yang baik, maka modal untuk membangun kebaikan universal ini, kalau dalam suasana kampus yang baik, kampus yang harmoni, ya, kemudian nilai-nilai intelektualitas yang juga baik, karena banyak intelektual sekarang yang pintar-pintar tapi kurang baik, ya kan? Hubungan yang baik, komunikasi yang baik dan sebagainya, maka modalnya nggak ada yang lain kecuali kata Allah kecuali takwa. Harus kumpul orang sifat-sifat kebaikannya. Maka di dalam interaksi itu mesti ada kejujuran, mesti ada qanaah, mesti ada ketawaduan, mesti ada kesabaran dan turunan-turunan yang lainnya. Ya, maka tidak ada yang bisa mengumpulkan itu kecuali sifat takwa. Nah, sifat takwa ini sebetulnya potensinya sudah ada dalam setiap jiwa manusia. Sudah ada. Ya, tinggal dia sinyalnya kena dihidupkan, dimunculkan. Ya, dari mana kita taunya? Di Quran surah ke-91. Quran surah 91. Ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia yang telah disempurnakan penciptaannya dengan masuknya roh ke dalam tubuh kita maka menjadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bisa bernafas, ya. Di dalam nafas itu ada takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sebetulnya secara potensi, ya, kita punya potensial atau potensi di dalam bahasa Indonesia untuk berbuat baik dalam kehidupan. Makanya semua manusia itu punya potensi jujur. Ya, non-muslim pun yang belum beriman itu bisa jujur. Bisa jujur. Ya, bisa sabar, bisa ada potensi sabarnya. Bisa rendah hati, kita akan temukan, ada nilainya. Ya, tapi bedanya apakah semua itu dikerjakan untuk ibadah karena Allah atau tidak. Ini untuk menunjukkan nanti konsepsi akhiratnya. Ya, karena dalam konteks kehidupan dunia Allah adil. Turun Quran surah 25 ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang baik di dunia untuk dunianya saja tapi dia tidak beriman, ya, sampai dia meninggal dunia, Allah balas kebaikan di dunia. Maka akan dikenang sebagai orang baik, pahlawan dalam kehidupan konteks nasional dan sebagainya. Tapi saat ke akhirat, maka konsepsinya berbeda, dimensinya lain. Ya, kita ke Malaysia saja pakai hukum Malaysia yang berlaku, ke Singapura pakai hukum Singapura. Buang sampah sembarangan nggak berani, gitu kan? Dan turunannya kenapa? Karena hukum Singapura yang berlaku. Nah, sekarang masa kita ke akhirat mau bawa hukum Indonesia? Mau bawa hukum Pasundan? Mau bawa hukum Bekasi? Nggak mungkin. Maka hukum akhirat yang berlaku. Maka akhirat menjadikan hukumnya diikat oleh kata iman. Karena itu ketika kita akan kembali ke akhirat, ya, kalimatnya jelas. Quran surah kedua ayat 25.
Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu, wa amilus sholihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pengen surga, pengen kebaikan, pengen rahmat ketika akhirat, maka konsepsinya berubah, maka diikat dengan nilai-nilai keimanan. Tapi sebelum sampai ke nilai keimanan, kita akan sepakat dulu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apa di antaranya? Di antaranya fitrah ini. Fitrah, nilai-nilai kebaikan. Nah, untuk memunculkan sinyal takwa ini supaya dilatih benar dan punya dua nilai, dunia dan akhirat, karena konsepsi Islam itu sederhana, dunia dan akhirat. Itu saja. Jangan sampai ada dunianya nestapa, ya, atau akhiratnya sengsara. Dunia harus seimbang. Jadi jangan begini kalau ada yang mengatakan pilih mana, ya, miskin dunia atau kaya akhirat, ya, atau kaya dunia, miskin akhirat. Jawab langsung, konsepsi Islam itu sederhana, kaya dunia, kaya akhirat. Jadi nggak bisa dibenturkan. Sama dengan Pancasila dengan Al-Quran nggak bisa dibenturkan. Ya, nggak bisa dibenturkan. Di dunia karena nggak mungkin ke akhirat itu baik kalau nggak ada bekal dunia, mustahil. Makanya kita berdoanya kan dunia baik, akhiratnya baik. Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya kalau dunia hasanah, akhirat hasanah, wa qina adzabannar, enggak mungkin masuk neraka. Karena untuk menuju akhirat yang baik itu pasti baik dunianya dulu. Ya nanti baik dunia itu relatif. Dengan harta, bagaimana buat harta jadi baik, ya kan? Dengan kedudukan, buat kedudukan itu dunia jadi baik, akhiratnya baik juga. Dengan ilmu mencari, di dunia kan kita mencari untuk mendapatkan akhirat yang baik. Jadi dunia baik, akhirat baik, itu konsepsi di Islam. Ya, jadi nggak ada sebetulnya konsepsi dunianya itu sengsara, akhiratnya itu kemudian bahagia dan sebagainya. Tidak. Kesengsaraan itu kembali kepada konsepsi hidup kita masing-masing. Allah itu mengangkat derajat kita untuk mulia dunia dan akhirat. Tinggal kita memilih di antara itu mana yang kita maksimalkan. Keduanya oleh Al-Quran dibimbing. Maka supaya takwa ini tidak hanya berarti di dunia. Ya. Karena kalau cuma dunia saja, nanti nilai kebaikannya terbatas kepada sifat-sifat duniawi saja. Ada jujur dalam bertugas, ada. Jujur dalam bekerja banyak, ya banyak sekali. Dalam berinteraksi sosial jujur ada. Cuma ketika nggak jadi nilai akhirat jadi persoalan. Ya, habaan manthura. Nggak ada nilai di dalamnya. Nggak ada nilai. Karena itulah kemudian untuk mengaktifkan sinyal ini, maka Allah memberikan jalan. Jalan yang besar, yang luas. Dalam bahasa Arab disebut dengan syari'. Syari' itu jalan lebar, luas. Kan? Nah, ketika ditarik dalam konsepsi sifat, maka ditunjukkan dengan tak di ujungnya. Maka berubah jadi syariat namanya. Syariat itu jalan. Ya, syariat Islam. Jalan-jalan berislam yang luas dan baik. Ya, karena surganya luas, maka jalannya pun luas, terbentang, luas, banyak. Ya. Maka turunlah konsep syariat. Apa diantaranya? Dilatih dengan sholat, ya, dilatih dengan puasa, dilatih dengan berhaji. Itu kan falsafah, hikmahnya. Semua ibadah itu menjadikan diri kita, ya, meningkat menjadi takwa. Kalau nggak percaya silahkan cek. Kita baru puasa kemarin. Tujuan utamanya apa? Takwa kan? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji yang sekarang berlangsung terbatas, kita doakan pandemi berlalu, ya. Musim depan insyaallah kita akan berhaji dalam suasana yang baik dan sebagainya, insyaallah. Tapi kembali ke Quran surah kedua ayat 197. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Apa Allah sampaikan? Ya, orang-orang yang berhaji itu bekalnya takwa. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kurban takwa, sebentar lagi kita kurban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di sebuah latihan ibadah itu syariat jalan. Jalan menuju apa? Jalan menuju ketakwaan. Takwa yang bagaimana? Takwa yang melahirkan kemuliaan dunia plus kebaikan akhirat. Jadi sholat yang benar itu kan hudal lil muttaqin kan? Diberi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Imannya menyuruh dia sholat. Sholat yang benar itu membentuk pribadi takwa. Puasa yang benar membentuk pribadi takwa. Ya, haji yang benar membentuk pribadi takwa. Bagaimana takwanya di dunia diungkapkan dengan perbuatan baik ini? Jujur, sabar, mulia dan sebagainya. Semakin tinggi sholatnya, semakin meningkat takwanya. Naik derajat dari taqi menjadi atqa. Nilai takwa ini yang kita bawa dalam bekal-bekal interaksi kemanusiaan sehingga membawa risalah dakwah dalam kehidupan. Maka turunlah Quran surah ke-49 ayat 13 yang merangkum ini semua. Dan pakai nas lagi. Ya, silakan cek kembali, ya. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada laki ada perempuan. Jadi manusia itu cuma dua. Kalau bukan laki-laki perempuan, nggak ada yang tengah-tengah di antaranya. Nggak ada yang laki-laki ke perempuan-perempuanan atau perempuan ke laki-lakian. Kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Ya, manusia. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Lalu kami jadikan kalian berinteraksi sosial dalam kehidupan. Syu'uban, berkomunitas. Ya, bahkan di kampus-kampus pun ada komunitasnya tuh.
Ya, sampai konteks kebangsaan, konteks dunia secara global, itu semua ada komunitas dari RT kita, RW, kelurahan sampai kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, ya, setelah itu kemudian benua, ya kan? Ada konteks negara, ada konteks benua, itu semua syu'ub namanya. Wa qabail, di dalam syu'ub pun ada kabilah-kabilah. Ya, silahkan cek kita. Ya, di Sumatera ada sukunya sendiri, ya. Berapa banyak suku di sini? Ya, kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun berbeda satu tujuan kan? Ya, satu tujuan. Itu kan banyak suku di kita juga. Di Arab juga banyak suku. Di Sunda apalagi? Ya, kakinya suku semua. Jadi paling banyak suku di Sunda gitu. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, itu qabail. Tapi apa tujuannya? Litarafu, supaya kalian membangun harmoni dalam kehidupan. Interaksi, saling mengenal, kita membangun sinergi, membangun jaringan, kan? Unpas juga demikian. Dengan ini kan kita bangun jaringan, sinergi, saling mengenal, mempromosikan diri. Tapi yang paling hebat kata Al-Quran, ketika kalian berinteraksi itu, ini kan luas, universal. Tidak hanya dengan orang beriman saja, mungkin dengan yang belum beriman dan sebagainya. Maka bawalah nilai kemuliaan dalam bentuk takwa. Tutup di ayatnya dengan kalimat indah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka manusia mulia, kata Allah. Manusia terbaik dalam pandanganku. Masya Allah. Anda dipandang rektor baik, senang. Dipandang presiden baik, senang. Ya, dipandang orang baik, senang. Kenapa kita nggak senang dipandang baik oleh Allah? Maka kata Allah, yang mulia dalam pandanganku adalah orang yang saat berinteraksi, dia bisa meningkatkan nilai ketakwaannya. Atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia, yang paling bagus perangainya ketika berinteraksi dalam kehidupan adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Artinya, bawa takwa dalam relasi kemanusiaan kita. Dan latih nilai ketakwaan itu dengan ibadah kita. Ya, dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita, kurban kita, maka tampilah nilai-nilai keindahan, jubah-jubah ketakwaan. Makanya di Quran surah Al-A'raf itu jelas kalimatnya. Ya, jelas. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya, walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan itulah yang paling indah, yang paling bagus menghiasi setiap pribadi insan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ayatnya tinggal tambahan-tambahan keterangan saja kepada kita. Dalam maksud tambahan itu kelengkapan untuk interaksi sosial kita. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hei manusia semuanya bertakwa kepada Allah seperti Allah ciptakan manusia pertama Adam alaihissalam, pasangannya Sayyidah Hawa, keduanya membawa nilai ketakwaan, nilai kebaikan. Jaga diri kalian dengan baik, kalian akan berkembang, berketurunan, menyebar satu dengan yang lainnya. Ya, wattaqullaha, dan tingkatkan takwamu kepada Allah. Ya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian biasa berdoa bermohon kepada Allah. Maka tingkatkan takwa kalian dan bangun silaturahim dengan nilai takwa itu. Ini yang ingin saya katakan. Wal arham bentuk jama dari kata rahim. Ya, seakan ingin memberikan kesan jangan cuma diunpas saja silaturahimnya, tapi jadikan arham. Ya, Unpas, bagaimana hubungan Unpas dengan masyarakat sekitar, bagaimana Unpas dengan tataran Pasundan, bagaimana Unpas dengan tataran kebangsaan Indonesia, ya, bagaimana Unpas dengan dunia internasional. Maka jamakkan rahmun dengan arham, sehingga Unpas dikenal baik, baik di lokal, di tataran Sunda, Pasundan, atau bahkan di negara, atau bahkan di dunia internasional. Jadi ini kurang lebih tema kita, merajut silaturahim. Ya, dalam bingkai 3N, nyantrinya sudah dapat ini bingkainya, nyakolanya ya di Unpas dengan sistem yang berlangsung di dalamnya, kemudian Nyunda ya dengan budaya yang kita bawa, dan budaya insya Allah ya yang saya ketahui insya Allah apa yang kita tampilkan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai baik kemanusiaan, apalagi dengan nilai-nilai Islam dan turunan yang lainnya. Tinggal kita membawa nilai spirit keagamaan ya pada budaya-budaya kita, ya pada ilmu-ilmu kita, sehingga membentuk spirit ISQ yang baik spiritual question, emotional question, intellectual question dengan yang lebih baik lagi insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kembali dari guru-guru kami yang telah mengajarkan kepada kami. Tidak bermaksud mengajari Bapak Ibu sekalian, hanya menyampaikan kembali apa yang telah guru-guru kami sampaikan. Semoga dengan itu kita semua menjadi ingat dan mengoreksi diri kita pribadi dan menjadi lebih baik untuk ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin bila ada yang kurang berkenan, dan mohon bisa diluruskan kalau ada yang kurang tepat. Saya dengan senang hati ingin memperbaiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka ya arhamar rahimin, hamdan kama 'allamtana an nahmadak, wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim, antal muakhir, biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa shalli wa nusallimu 'ala afdhalil anbiya'i wal mursalin, habibika ya Allah ya arhamar rahimin, sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon ya Allah dengan sangat, jangan jadikan siapapun di antara kami saat ini, baik di tempat ini atau dimanapun, hamba-Mu yang penuh dengan lumuran dosa, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang saat ini terhubung berada dalam kegelisahan ya Allah, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya.
wala 'asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon dengan ketakwaan mereka kepadamu ya Allah, ringankan, hilangkan ya Allah segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, dan siapapun yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma adzib 'anil ba'sa wad-dharra wa khasatan jaiha corona. Ya Allah, kami mohon ya Allah, angkat, hilangkan segala penyakit yang menimpa menerpa kami, khususnya pandemi Covid-19 ini ya Arhamar Rahimin. Berikan kami hikmah terbaik untuk belajar dari segala ujian ini ya Allah. Berikan ketangguhan, peningkatan kualitas kehidupan kepada kami untuk menata kehidupan yang lebih baik ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, barik lana jami'an wa barik khasatan ya Allah fi kulli a'ilati unpas ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan keberkahan, kebaikan kepada kami semua, khususnya kami mohonkan kepada seluruh keluarga berkah unpas ya Arhamar Rahimin. Berikan kebaikan kepada keluarga-keluarga kami, berikan kemuliaan, bimbingan, rahmat dan takwa kepada kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma wahidna ya Allah, wahidna wa jadibna min tafruqah. Ya Allah, satukan ya Allah kami dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan. Wahfad biladana hadhihi ya Allah al-mahbuba an Indonesia, wa anta tardahu wa taghfir laha ya Arhamar Rahimin, baldatan thayyibatan wa rabban ghafur. Ya Allah, kami mohon, kami mencintai negeri ini ya Allah, kami mencintai bangsa kami, mohon jaga, berikan keberkahan kepada Indonesia yang kami cintai ini ya Allah, berikan rahmatmu kepada kami ya Arhamar Rahimin, dan berikan Engkau ridha kepada negeri kami ya Allah, berikan segala kebaikan yang untuk memakmurkan negeri ini dalam konteks kebaikan yang Kau ridai. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 'Allimna ma yanfa'una wa waffiqna bima ta'allamna ya Allah, warsyudna wahdina ya Allah na'mal ma ta'allamna bih. Anugerahkan segala kebaikan dunia ini yang mampu kami capai, kemuliaan di akhirat mampu kami raih. Jauhkan kami dari segala murka-Mu ya Allah, dan mohon anugerahkan keberkahan dalam ilmu yang kami pelajari. Bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari, dan ridhahi ya Allah, berkahi apa yang telah kami amalkan dalam kehidupan kami. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk seluruhnya. Salam dari kami semua. Dan ya, mohon selalu bimbingan dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Sampurasun, hatur nuhun, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.